Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Firnanda. Saya dari kelas 12 Akuntansi 2 SMKN Negeri Sinduro. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Apakah rekonsiliasi bank itu? Rekonsiliasi bank yaitu suatu kegiatan untuk merincikan perbedaan catatan antara bank dan perusahaan. Perinciannya yaitu bertujuan untuk menyamakan catatan laporan keuangan dan juga digunakan untuk mengetahui informasi aktivitas keuangan yang belum tercatat. Bentuk rekonsiliasi sebagai berikut. Rekonsiliasi bank berbentuk stafel atau vertikal. Bentuk rekonsiliasi sebagai berikut. Rekonsiliasi bank. Bentuk rekonsiliasi ada dua, yaitu rekonsiliasi bank stafel atau vertikal disusun secara bertingkat. Dua, rekonsiliasi bank kontrol berbentuk horizontal atau bersebelahan. Setelah kita mengetahui tentang apa itu rekonsiliasi bank, di sini saya akan menjelaskan tentang soalnya. Berdasarkan catatan PT Aneka Jaya pada akhir Oktober 2018, pada saldo kas perusahaan menunjukkan jumlah sebesar Rp49.725.000. Rekening koran yang diterima di bank menunjukkan saldo sebesar Rp60.400.000. Setelah diteliti, perbedaan tersebut disebabkan oleh A. Tagihan PT Aneka Jaya pada toko langgeng sebesar Rp13.600.000 telah dilakukan oleh bank perusahaan sebelum mencatatnya. B. Setoran ke bank pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp19.200.000 dan belum dicatat oleh bank. C. Bank membebankan beban administrasi sebesar Rp500.000 dan belum dicatat oleh perusahaan. D. Pendapatan bunga bank sebesar Rp1.500.000 belum dicatat oleh perusahaan, dan PPh pasal 23 sebesar Rp225 juta. E. Cek yang diterima oleh perusahaan pada tanggal 26 Oktober 2018 dari toko Sumber Makmur sebesar Rp8 juta ternyata tidak ada dananya. F. Cek sejumlah Rp11.500.000 yang diterima oleh perusahaan sebagai pembayaran dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan sebesar Rp6.500.000. G. Cek sejumlah Rp7.500.000 yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar perbaikan mesin dicatat oleh bagian akuntansi sebesar Rp500.000. Sebelum kita mengerjakan transaksi, kita terlebih dahulu mengisi saldo rekening menurut perusahaan dan juga saldo menurut rekening koran. Dan saldo menurut perusahaan kita catat sebesar Rp49.725.000. Dan saldo menurut rekening koran kita catat sebesar Rp60.400.000. Dan di saldo menurut perusahaan ada dua bagian, yaitu bagian tambah dan bagian kurang, sama juga pada saldo rekening koran. Untuk transaksi yang pertama, masuk pada saldo menurut perusahaan di bagian tambah dan dicatat sebagai A. Penerimaan piutang sebesar Rp13.600.000. Untuk transaksi yang kedua, masuk pada saldo menurut rekening koran di bagian tambah dan dicatat sebagai
B. Setoran dalam perjalanan sebesar Rp19.200.000. Untuk transaksi yang ketiga, masuk pada saldo menurut perusahaan di bagian dikurangi dan dicatat sebagai C. Beban administrasi sebesar Rp500.000. D. PPh pasal 23 sebesar Rp225.000. E. C kosong. Untuk transaksi yang keempat ada dua transaksi, yaitu yang pertama masuk pada saldo menurut perusahaan ditambah D. Pendapatan bunga sebesar 1.500.000, dan transaksi kedua masuk saldo menurut perusahaan dikurangi D. PPh pasal 23 Rp225.000. Untuk transaksi kelima, masuk saldo menurut perusahaan dikurangi C kosong sebesar Rp8 juta. Untuk transaksi keenam, masuk saldo menurut perusahaan ditambah F. Kesalahan pencatatan sebesar Rp5 juta. Untuk transaksi ketujuh, masuk saldo menurut perusahaan dikurangi G. Kesalahan pencatatan sebesar Rp1 juta. Untuk transaksi ke-8, masuk dalam saldo menurut rekening koran dikurangi cek yang masih beredar sebesar Rp19.500.000. Untuk semua transaksi jika sudah terisi, kita jumlahkan